Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang interpolasi polinomial. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang interpolasi polinomial, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian interpolasi sendiri. Di sini ada dua sumber. Sumber pertama mengatakan bahwa interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskrit data-data yang telah diketahui. Dan sumber kedua mengatakan interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam interpolasi. Interpolasi sendiri itu memiliki banyak macam, tetapi di sini kita hanya akan mempelajari ketiga ini, yakni yang pertama adalah interpolasi linier, yang kedua adalah interpolasi kuadratik, yang ketiga adalah interpolasi polinomial Newton. Oke, kita akan belajar tentang interpolasi linier terlebih dahulu. Interpolasi linier, yakni caranya menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linier hampir sama dengan persamaan garis lurus. Dengan rumus yang pernah kita pelajari adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Rumus ini ekuivalen dengan rumus ini, yakni Fx sama dengan Fx0 plus Fx1 min Fx0 per X1 min X2 kali X min X0. Sedangkan untuk algoritmanya yang pertama adalah kita menentukan nilai X0, Y0, X1 dan Y1. Kemudian kita akan memeriksa X0 apakah sama dengan X1. Jika ya, kita akan kembali ke langkah yang pertama. Karena apa? Karena fungsi tersebut tidak terdefinisi. Jika tidak, maka kita akan melanjutkan pada tahap yang ketiga, yakni memasukkan nilai X. Setelah itu kita akan memeriksa apakah minimum X0, X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan maksimum X0, X1. Jika tidak, kita akan mencari nilai X yang lain. Jika memenuhi, maka kita akan melanjutkan ke tahap yang kelima, yakni menghitung P sama dengan Y0 plus X min X0 dikali Y1 min Y0 per X1 min X0. Setelah itu kita akan memeriksa apakah Y0 sama dengan Y1. Setelah itu kita menuliskan hasilnya. Berikut ini adalah diagram alir interpolasi linier. Yang pertama kita akan mulai. Setelah itu pada algoritma tadi kita akan menentukan X0, Y0, X1 dan Y1. Kalau di sini kita memasukkan atau menginput nilainya. Setelah itu kita akan memeriksa apakah X0 sama dengan X1. Jika ya, kita akan mengulang pada tahap yang tadi ini. Kalau tidak, kita akan melanjutkan kepada input nilai X. Setelah itu kita akan memeriksa apakah minimum X0, X1 kurang dari X kurang dari maksimum X0, X1. Jika tidak, kita akan mencari nilai X yang lain. Jika ya, kita akan melanjutkan dengan menghitung nilai P dengan rumus ini. Setelah itu kita akan menentukan Y0 sama dengan Y1. Jika tidak, kita akan menuliskan hasilnya dengan Y sama dengan P. Jika iya, maka kita akan menuliskan hasilnya dengan Y sama dengan Y0. Setelah itu selesai. Untuk contoh soal interpolasi linier adalah sebagai berikut. Soalnya, perkirakan jumlah penduduk Jepara pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut.
Ini tahun 2000 sampai 2010. Ini jumlah penduduk pada tahun 2000 dan ini jumlah penduduk pada tahun 2010. Kita mempunyai bahwa nilai X0 itu 2000. Sedangkan X1 sama dengan 2010. Sedangkan untuk nilai Y0 sama dengan 179.300 dan untuk nilai Y1 sama dengan 203.200. Ditanya prediksi jumlah penduduk Jepara tahun 2005. Kita masukkan kepada rumus ya. Pengembangan dari rumus yang pernah kita pelajari. P1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y2 kali X min X0 dibagi X1 min X0. Kita misalkan X-nya itu 2005. Karena yang ditanyakan itu 2005. Masukkan ke rumus. Maka menghasilkan P1 2005 adalah 191.250. Jadi diperkirakan bahwa jumlah penduduk Jepara pada tahun 2005 adalah 191.250 jiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik. Hampir sama dengan interpolasi linier. Tetapi pada interpolasi ini itu berpangkat 2 dengan 3 titik pada pembentukan sebuah garis. Kalau pada linier dia akan berupa garis lurus, sedangkan pada interpolasi kuadratik dia berbentuk parabola. Tetapi kita harus hati-hati karena ada bentuk parabola yang lain, misalnya ini dengan garis seperti ini. Nilai X1 harus dipasangkan dengan Y1 saja, tidak boleh dengan yang lain. Misalkan dengan garis seperti ini, X1 dan Y1 nanti akan memiliki nilai pada fungsi yang lain. Nih, misal kita diberi 3 buah titik X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 berupa garis ini. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk F2X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Dengan mengambil A0 itu adalah B0 min B1 X0 ditambah B2 X0 kali X1 dan A1 sama dengan B1 min B2 X kali X0 plus B2 kali X1 dan juga A2 sama dengan B2 sehingga menghasilkan ini. Dengan B0 itu adalah Fx0 B1 Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan juga dengan B2 Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dengan ini dibagi oleh X2 min X0. Selanjutnya adalah untuk algoritma dari interpolasi kuadratik. Yang pertama, langkah-langkahnya hampir sama dengan interpolasi linear. Yakni yang pertama adalah untuk menentukan nilai X0, Y0, X1, Y1, X2, dan Y2. Ini kita menggunakan 3 titik ya. Lalu periksa X0 kurang dari X1 kurang dari X2. Jika tidak, kita akan kembali ke langkah yang pertama. Karena apa? Karena fungsi tersebut tidak terdefinisi. Sedangkan jika iya, maka kita akan melanjutkan untuk memasukkan nilai X. Setelah itu kita akan periksa untuk minimum X0, X1, X2 itu kurang dari X, kurang dari maksimum X0, X1, X2. Jika tidak, kita akan mencari nilai X lain yang akan memenuhi ini. Jika iya, maka kita akan lanjutkan pada algoritma kelima, yakni untuk menghitung F01 dengan rumus Y1 min Y0 per X1 min X0 dan juga F12 dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 dan F012 dengan rumus F12 negatif F01 per X2 min X0.
Setelah itu kita akan menghitung nilai P dengan rumus Y1 plus X min X0 dikalikan F01 ditambah X min X1 yang dikalikan X min X1. Lalu setelah itu dikalikan lagi dengan F012. Setelah itu kita akan memeriksa apakah F012 itu sama dengan 0. Jika iya, maka persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan linier. Jika tidak, maka akan menghasilkan sebuah persamaan kuadrat. Setelah itu kita akan menuliskan hasilnya, yaitu Y sama dengan P. Berikut adalah diagram alur interpolasi kuadratik. Yang pertama kita mulai. Setelah itu kita akan menginput nilai yang kita sudah tentukan tadi. Setelah itu kita akan memeriksa apakah X0 kurang dari X1 kurang dari X2. Jika tidak, kita akan mengulang pada langkah awal. Jika iya, kita akan melanjutkan untuk menginput nilai X. Jika X memenuhi pada ini, maka kita akan melanjutkan. Jika tidak, kita akan mengulang lagi untuk mencari nilai X yang lain sehingga memenuhi pada ini. Selanjutnya kita akan menghitung F01 dengan rumus ini seperti tadi ya, yang sudah ada pada algoritma sebelum ini. Setelah itu kita periksa apakah F12 sama dengan 0. Jika tidak, kita akan menuliskannya tadi Y sama dengan P dengan fungsi kuadrat. Jika iya, maka kita akan menuliskannya sebagai fungsi linier. Setelah itu selesai. Selanjutnya kita belajar tentang interpolasi polinomial Newton. Interpolasi ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 dengan X, Y1, P, X2, Y2 titik-titik sampai xn, yn dengan memakai pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Berikut ini adalah rumus suatu polinom berderajat n, yakni Y sama dengan fx sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 ditambah A1 kali X min X0 dikalikan lagi X min X1 ditambah titik-titik sampai dengan AN X min X0 dikali X min X1 sampai pada X min Xn min 1, dimana nilai A0 sama dengan Y0, nilai A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0, Y beda terbagi X1, X0, A2 Y2 min Y1 dikali Y1 min Y2 dibagi X2 min X1 dikali X1 min X0 per X2 min X0. Y beda terbagi X2, X1, X0 sampai seterusnya sampai A0 sama dengan ini. Persamaan di atas ini adalah rekursif, yakni berulang. Pada beda order lebih tinggi dihitung dengan mengambil beda dari order yang lebih rendah. Rumus pada ini dimasukkan menjadi rumus ini. Ini adalah rumus interpolasi polinomial Newton, yakni untuk fnx sama dengan fx0 plus x min x0 kali y keterbagian y x1, x2 sampai dengan x min xn y keterbagi xn, xn min 1 titik-titik seterusnya sampai x0. Nah, selanjutnya ini adalah tabel beda terbagi hingga order ketiga ya. Ini iterasinya sampai ketiga. XI nya ini x0 sampai x3. Ini YI rumusnya itu sama dengan fxi. Ini beda terbagi yang pertama, ini beda terbagi yang kedua, dan ini yang ketiga. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal.
Soal yang pertama, hitung taksiran Y sama dengan ln X untuk data 1,0, 4,1,38, 6294 dan seterusnya. Untuk penyelesaian, diketahui bahwa X0 itu sama dengan 1. Sedangkan Fxi atau Y itu sama dengan Y0 sama dengan 0. X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1,386294 dan seterusnya. Kita pertama akan menghitung beda terbagi yang pertama, yakni dengan Y X1, X0 dengan rumus Y1 min Y0 per X1 min X0. Kita dapatkan hasilnya ini. Lalu untuk yang kedua, kita akan memakai rumus ini dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Ulang lagi pada yang ketiga, menghasilkan ini 0,1823216. Lalu pada beda terbagi 2, ini menggunakan X2, X1, X0 menghasilkan min 0,05187311. Kita ulangi tahapnya. Selanjutnya pada beda ketiga, pada rumus tadi ini dimasukkan nilainya sehingga diperoleh polinomial dengan interpolasi Newton. Dimasukkan kepada rumus polinomial interpolasi Newton yang tadi sudah dijelaskan. Menghasilkan ini. Karena diminta untuk nilai X sama dengan 2, maka dimasukkan nilai X sama dengan 2. Maka menghasilkan F2 sama dengan 0,628767.